Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya kedatangan tamu istimewa nih. Jadi di depan saya ini adalah Bapak Kepala Desa Banda Kecamatan Trano. Ya, bersama dua kadusnya ini ya. Luar biasa. Ini baru kepala desa terbaik ini karena selalu sinkron dengan kepala dusunnya ini. Jadi saya minta kepada Pak Kades untuk gimana membuka acara ini karena ada gugup sedih kita Pak Kades. Balut bertemu lihat pegang sama model podcastnya dengan yang lain ini. Karena saya tahu diri nih Pak Kades. Bayangkan tuh dalam sejarah IPJ dua Kades bersama dua kadus, ya dua kepala dusun. Jadi terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung ataupun yang sudah bergabung karena kita bersama dengan Pak Kades dan Pak Kadus. Ya silakan Pak Kades. Jadi sebelumnya saya menyampaikan ucapan terima kasih bahwa kita hadir di studio IPJ Buleleng. Ya. Bahkan saya didampingi oleh perangkat saya. Ya. Di sebelah kanan saya ini atas nama Pak Indarto Indarto Kadus Dusun Tangku Desa Banda. Kemudian di depan saya Burhanuddin Kadus Dusun Semuatas. Kadus Dusun Tangku dan Kadus Dusun Semuatas ya. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan ini malam ini kita hadir di sini ya, mungkin beberapa yang kita konsolidasi dalam bentuk pemerintahan, pelayanan terhadap terutama sekali masyarakat Desa Banda khususnya. Ya. Nah demikian menurut tutur kata kami selaku pemerintahan, jadi tidak kalah penting sesuai dengan tema dengan tema sejahtera sejahtera. Ya, jadi sejahtera itu bukan dalam arti karena di mana-mana kita lihat itu Sumbawa sejahtera. Iya, Sumbawa gemilang, berkeadaban gitu. Berkeadaban ya. Betul. Tapi kalau kita Banda sejahtera itu karena itu sudah menjadi bagian dari apa yang pernah kita bayangkan sebelum kita jadi kepala desa. Iya. Setelah kita coba ternyata sejahtera ini ketika kita jadikan salah satu prinsip pada saat kita jalankan pemerintahan desa. Jadi sejahtera itu adalah salah satu dari kemasan sesuai dengan harapan, sesuai dengan perilaku kita sebagai pemerintahan. Dan termasuk visi misi juga itu. Termasuk visi misi. Oke. Jadi termasuk juga visi misi seperti apa yang kita sampaikan. Di situ ada duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, sejahtera itu. Makanya saya sampaikan di tengah-tengah masyarakat, kemudian di tempat rapat, Banda sejahtera. Banyak orang yang bertanya, apa sih Banda sejahtera itu? Sejahtera itu bukan dalam arti kesejahteraan tentang desa Banda itu banyak inovasi dengan segala. Jadi harapan kami pemerintah satu atap dari kepala desa sampai ke tingkat dusun
bahwa kita benar-benar pengabdian terhadap masyarakat. Makanya sejahtera itu, Banda Sejahtera itu selamat jatuh harapan terutama rakyat. Wah, luar biasa ini Pak Kadus. Sejahtera. Jadi luar biasa. Dalam arti kita sejahtera itu harus bukan kita bahwa kita berdiri tegak. Tapi sejahtera itu sebenarnya kalau menurut pribadi saya dan aparatur pemerintah Desa Banda, sejahtera itu sudah tahu arti dari kami, bahwa sejahtera itu selamat jatuh harapan terutama rakyat, bukan terutama pemerintah, terutama rakyat gitu. Terutama rakyat, bukan dalam arti selamat jatuh harapan terutama pemerintah. Berarti di Pekares tidak ada pembatas ya antara pemerintah dengan masyarakatnya. Tidak ada. Wah, luar biasa, luar biasa. Begitu kita simpulkan bahwa sejahtera itu menjadi bagian dari kinerja kita. Jadi tidak ada muncul antara kelompok dengan kelompok pemerintah dengan kelompok rakyat, tidak ada. Ibarat tidak ada terjadi pembagian kubu. Tidak ada ya. Karena dari kata sejahtera ini, makanya kalau saya pada saat konsultasi sama aparatur desa ya. Jadi tetap kita utamakan, bukan kita utamakan terutama sekali keluarga atau kelompok pemerintah, ya tidak. Kita utamakan mana yang harus kita utamakan sesuai dengan kata sejahtera ini. Wah, luar biasa ini. Gimana menurut Pak Kadus? Pak Kadus apa tadi? Pangku. Ya, Pak Kadus. Penilaian Pak Kadus terhadap statementnya Pak Kades tadi gimana menurut Pak Kadus ini? Sebelumnya sesuai yang dikatakan beliau tadi dengan visi misi kita ke depannya, karena selama ini kan kita lihat kinerja kita di desa bahwa kita itu benar-benar untuk desa, dalam arti sesuai dengan yang dikatakan beliau saat waktu pertama kali dengan kata Banda Sejahtera. Jadi kita sebagai staf desa berusaha semaksimal mungkin, yang walaupun belum sampai 100%, tapi alhamdulillah sampai sekarang segala macam terobosan ataupun program beliau yang jemput, kita di desa yang melaksanakan. Jadi kita sinkron. Jadi pun apapun bentuk arahan beliau, kita selalu laksanakan. Ketika ada yang masih kurang, ya kita konsultasikan ke beliau, kita minta arahan beliau. Jadi apa yang kita perbuat di desa itu sesuai dengan yang beliau katakan ataupun instruksikan kepada kita. Oke. Luar biasa. Kalau Pak Kadus semua atas gimana? Kasih maju dikit sini dikit. Ya, santai aja santai. Jangan terlalu sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Kadus Semuatas mendukung penuh pemerintah menuju Banda Sejahtera. Itu adalah suatu yang kita komitmenkan dengan Bapak Kepala Desa. Apa yang beliau telah paparkan dan apa yang beliau telah berikan suatu harapan merupakan motivasi kami untuk bergerak, dalam arti meskipun kami perangkat di lini paling bawah, kami sinkron semuanya, tidak ada pembeda. Dalam artian perangkat desa, kaur desa, kepala desa, segala sesuatu yang mengacu kepada kesejahteraan masyarakat itu harus dilaksanakan. Jadi kan begini Mbak Aziz,
ternyata ya karena ini saya jalani pemerintahan khususnya Desa Banda. Ya. Umumnya kita pengabdian kepada masyarakat, namanya pemerintah. Oke. Namun ya di sisi lain kadang kala ya sebenarnya jadi pemerintah ini sederhana. Ya. Cuman yang membawa kita itu berat itu gengsi. Gengsi saja ya. Gengsi ya. Iya betul. Jadi kalau kita bawa pemerintahan ini, ya memang para nimbasa itu semawa. Ya. Kapang tuto kalpang susah maras. Pang susah maras. Susah maras. Betul. Dalam arti sebenarnya jadi pemerintah ini kalau saya pikir nggak ada susahnya. Ya. Nggak ada susahnya. Tapi di sisi lain banyak susahnya. Iya. Karena kenapa saya bilang di sisi lain banyak susahnya? Ya. Karena pertanggungjawaban kita terhadap masyarakat ini sangat padat. Ya. Sangat padat. Nah, namun ketika kita tidak melayani masyarakat secara apa istilahnya sesuai dengan tupoksi kita ya, bahwa kita adalah bagian dari pemerintah desa gitu. Jadi pengabdian. bahkan kita nggak punya waktu istirahat. Betul, 1 kali 24 jam. Ya, 1 24 jam itu istirahat kita hanya tidur. Iya. Ya hanya tidur karena begitu kita bangun tidur biasanya sebelum jadi kepala desa itu hanya memikir sesuatu terhadap anak kita, keluarga kita, kegiatan sehari-hari kita. Tapi setelah kita menerima jabatan kepala desa ini, begitu kita bangun tidak ada yang lain selain dari kita memikir bagaimana masyarakat kita yang sudah menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Betul. Karena salah satunya seperti contoh ya. Ini saya 2 dusun ya. Kemudian Banda ini 4 dusun. 4 dusun yang hadir di sini. Ketika saya menjemput salah satu program itu, kemudian saya menyampaikan kepada Kadus, mohon bekerja sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan apa yang kita bayangkan terhadap masyarakat yang menginginkan sesuatu harapan dari bantuan namanya pemerintah ya. Betul. Nah, disitulah kita seorang pemimpin. Ketika kita membawa salah satu program itu membagi kepada dusun masing-masing, di situ tidak mungkin merasa puas ya. Tidak mungkin merasa puas karena namanya bantuan, namanya program itu terbatas. Nah, dari situlah kita berpikir, makanya saya bilang itu 24 jam itu istirahatnya hanya tidur. Hanya tidur. Kadangkala kita dianggap oleh masyarakat itu enak jadi kepala desa. Tahu banyak duit tuh. Betapa sulitnya jadi kepala desa. Iya. Karena kenapa saya bilang betapa sulitnya jadi jadi kepala desa? Dalam 1 bulan itu kita menjemput bola itu paling sedikit itu 3 kali. Ya. 3 kali. Demi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Kemudian 3 kali 1 bulan itu kita lalu lalang ya. Baik ke kecamatan, baik ke kabupaten. Nah, di situ kita tidak ada pemikiran lain. Hanya mencari untuk bagaimana masyarakat kita, bagaimana desa kita dari beberapa program itu untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, di sisi lain
Makanya saya sering bertanya ya. Yang menjadi pemerintah ini sangat selalu memikirkan masyarakat karena ini sudah menjadi bagian dari tugas dan fungsi. Betul, tapi maaf ini Pak Kades, kan ini tanda kutip ya, kepala desa banyak berpikir tentang masyarakat, tapi ada konteksnya. Ya kadang-kadang ada beberapa kepala desa yang sengaja membatasi diri dengan masyarakatnya itu. Ya. Jadi kalau kita pikir begitu kan mereka sendiri yang merasa kesulitan nanti karena kita tahu dengan ada dana desa ini Pak Kades ya, semata-mata pemerintah dari pusat itu kan sudah ada porsi masing-masing dari beberapa program yang ada. Makanya saya garis bawahi tadi apa yang dikatakan sama Pak Kades itu tidak gampang kita menjadi kepala desa. Nah, memang itu kan tergantung dari pribadi ya. Seorang pemimpin itu kalau kita bawa benar-benar murni kita bahwa kita adalah pelayan terbaik dari masyarakat itu, kayaknya masyarakat juga ikut mendukung tentang apa yang menjadi kebijakan dari kita sendiri. Kira-kira gimana menurut Pak Kadus ini? Nanti Pak Kadus yang jawab ini. Kan begini. Biar Pak Kadus saja dulu. Saya jawab. Oke. Ya. Karena enggak gampang ya menurut kita seorang pimpinan ya, baik dari tingkat RT sampai ke kepala desa, karena melayani ya masyarakat itu enggak semudah kita balik telapak tangan. Betul. Tapi sistemnya Pak Kades ini sama dengan membuat kerajaan kecil kan, kerajaan kecil. Karena apapun bentuk, kalau kepala desa itu sampai ke dalamnya masuk ke wilayah masing-masing dusun untuk apa? Ada kepala dusun kan begitu. Nah ini yang salah satu acuan saya pribadi melihat dari beberapa desa itu, makanya kalau bagi saya itu nggak sulit sebenarnya. Pak Kades dibantu oleh Pak Kadus, ya kan? Ya. Makanya apa yang disampaikan oleh Pak Kades ini, kalau kita mulus, jujur, tupoksi kita itu harus memberikan harapan yang positif kepada masyarakat itu. Ibarat kepala desa adalah bagian dari induknya dan kepala dusun pun juga adalah bagian dari kaki tangan kepala desa, kan begitu. Ya. Nah, makanya saya lihat ini Pak Kades, mungkin ini adalah malam yang cukup kita semata-mata untuk memberikan renungan pada diri kita. Siapa tahu nanti teman-teman lain yang menonton ini ya, ada inisiatif menjadi kepala desa, ya inilah bentuk konsep yang dilaksanakan oleh kepala desa Banda ini. Makanya maaf ini Pak Kades, saya ingin tanya dengan Pak Kadus ini, kira-kira dengan sinkronnya kepala desa terhadap Kadus, kan kadang-kadang orang itu memilih hanya pilih menang, besi ibarat, oh kamu ditunjuk jadi kepala dusun nanti. Nah sementara dari hasil pemikiran kepala dusun yang menjabat itu belum tentu tahu tentang kinerja, kan ini jadi persoalan besar. Kira-kira melok Pak Kadus ya. Ya coba Melo kira inisiatif dari beberapa kali. Ya, kalau menurut saya sih tergantung pribadi masing-masing. Ya. Kalau sudah kita dititahkan untuk pengabdian dari dalam hati yang paling dalam, kita tentunya bekerja semaksimal mungkin untuk mendapat hasil yang lebih baik. Ya, itu pun atas musyawarah. Ya. Instruksi dan komunikasi dengan atasan kita, baik setingkat perangkat desa maupun Pak Kades sebagai kepala desa yang mempunyai pucuk tertinggi di situ. Betul. Jadi tidak ada ya merasa oh begini ini saudara kita harus sekat istilahnya. Harus diprioritaskan. Kita melihat di Banda itu bahwa kita itu sama semuanya, baik yang kemarin itu mohon maaf yang lain kubu kata orang sama kita anggap. Maka kadang orang bilang di Banda itu kok begini nih, seharusnya kan begini, tapi
saya sangat salut sama Pak Kades. Beliau itu melihat itu masyarakat itu bahwa masyarakat semuanya masyarakat Desa Banda, tidak ada pembeda. Itu yang saya salut sama Pak Kades. Ya, kalau Pak Kades gimana? Kalau Pak Kades? Iya, seperti yang telah diinstruksikan sama Pak Kades, bahwa kita itu melayani masyarakat tanpa memandang bulu, dalam arti jangan ada istilahnya bahasa Sumbawa itu, jangan ada mata putih mata pisah. Wah, cocok. Pas itu. Jadi, Pas. jadi kan begini. Pas itu. Iya. Kita bicarakan karena kalau kepala desa ini kan masuk dalam ranah politik ya. Iya. Nah, tapi ketika politik itu kita bangkitkan juga termasuk dari pada saat-saat kita itu kita renungkan. Bawa seni. Udah capek ya? Iya. Kalau menurut saya itu Iya. kan ini kita kalau untuk menuju untuk menuju menjadi desa sejahtera ini, Betul. berarti kita buang dari jauh-jauh politik. Betul. Kita tidak berpolitik. Nah, ketika kita berpolitik, masih memakai berpolitik dalam saat kita memimpin dan membina masyarakat itu, tetap itu bangun kubur. Nah, dari situlah, karena dari apa yang saya sampaikan bahwa sesuai dengan harapan kita sebelumnya dan harapan kita ke depannya, bahwa tidak ada kubu, walaupun ada pro dan kontra. Betul. Nah, di sisi lain, pro kontra jangan. Iya, betul. Pro kontra jangan. Iya. Yang jauh kita rangkum, yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita kasih. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh kepala desa yang semata-mata membawa apa yang menjadi tupoksi, apa yang jadi fungsi dan apa yang menjadi visi misi ya. Tapi kadang-kadang kepala desa banyak gini, kami sok pilih aku. Kan gitu. Iya sih. Kan begitu. Wah, nah bayangnya bangga pilih kita, ibarat begitu kan. Ya karena apa? Karena tidak akan ada perubahan kalau kepala desa seperti itu. Karena kan begini Bang Aris, ya kepala desa ini kan ini jabatan titipan. Betul. Mumpung kita sudah diberi kepercayaan oleh masyarakat, jangan sia-siakan kesempatan ini, bahwa kita salah satu menjadi pusat dari orang tua di desa. Nah, adakah sebagai orang tua satu rumah itu membenci salah satu anaknya? Adakah orang tua itu di satu rumah itu bahwa dianggap anak itu anak kandung dan anak tiri? Tidak ada. Kalau memang sudah jadi anak kandung karena sudah menjadi tahu diri bahwa dia seorang bapak berarti tidak ada masyarakat antara dianggap kandung semua. Mata putih mata pisah. Sewalaupun dianggap oleh masyarakat itu ada pro dan ada kontra, tapi di sisi lain kita berprinsip itu harus benar-benar tidak ada pro dan kontra. Sewalaupun masyarakat masih ada yang membayangkan bahwa saya begini. Selama Pak Kades ini saya belum pernah merasakan kayak gimana. Ini kadang-kadang yang sampaikan ke kita pemerintah itu yang pro, bukan yang kontra. Jadi ada mata putih, ada mata pisah, ibarat benar. Lu akan maju lalu desa kita. Padahal sebenarnya kita ini coba pemerintah kalau memang ada yang nonton sebagai mempunyai kebijakan. Kalau memang menonton, bantulah kita kepala desa. Bantulah kita luar biasa. Kenapa? Karena kita kepala desa ini dari tingkat RT sampai ke kepala desanya karena menyentuh langsung dengan masyarakat. Betul. Nah, kalau tingkat bupati, gubernur, DPR, presiden itu ada batasan. Walaupun langsung dicaci maki kan
jauh. Kalau kita dicaci maki kan langsung dengar sendiri. Nah, makanya kalau memang kita Luar biasa. untuk membangun desa itu ya sebenarnya makanya kesempatan ya jangan sia-siakan kesempatan ini. Betul. Nah, karena apa? Kita tahu dana desa itu tiap desa itu sudah ada paku anggarannya. Nah, Ya. sementara pusat itu sudah jelas-jelas Betul. kalau turun dari pusat itu lewat provinsi kabupaten Kabupaten. itu sudah ada paku anggarannya. Betul. Kasihan betul kita masyarakat kita nggak dapat dari turunnya dari pusat provinsi ke kabupaten itu. Betul. Makanya itu saya bilang itu sebenarnya simpel. Ya. Program itu tetap ada ketika program pusat ya tetap ada program desa. Betul. Nah, karena menyatu program itu bukan untuk semua perangkat, semua petinggi-petinggi Iya. pemerintahan. Kan kalau dari menteri keuangan itu ke menteri semua Ya. Ya. itu sudah mengatur. Betul. Nah, makanya kalau kita kepala desa itu ketika kita tidak bola, kita anggap kita nggak punya rezeki. Ya, karena apa? Semata-mata pengabdian itu Pak Kades. Ya, jadi kita menjemput bola itu bukan untuk sekelompok pemerintah desa atau sekelompok keluarga kepala desa, tidak. Ya. Karena niat kita untuk kesejahteraan masyarakat, karena kita sudah dianggap seorang bapak di situ. Luar biasa. Ini Pak Kades, maaf ya. Kalau saya lihat Pak Kades ini ya, saya ingin tahu, mungkin teman-teman yang ada keinginan untuk niat menjadi seorang pemimpin, saya rasa di pantauan saya ini ya, pasti ada pengalaman dulu sebelum jadi kepala desa, sehingga nggak begitu sulit. Ya maaf tanda kutip ini Pak Kades, karena kita tahu bahwa desa Banda dari zaman kecil kita kan identik ya, identik dengan ada rasa maaf ini ya, ada rasa ketakutan orang, kalis Banda, ya kan? Benar. Kalis Banda, nah, sehingga kita itu masyarakat yang di luar Banda itu ada rasa kenyonyat lah istilah begitu kan. Nah tapi saya lihat kemarin saya berangkat ke Banda itu kok seperti di lapangan itu sudah dihiasi dengan lampu yang sangat luar biasa itu ya. Nah itu yang sangat luar biasa. Nah jadi mohon pencerahan Pak Kades ya. Pasti ada sentilan sebelum ada keinginan. Kan kita nggak tahu kok bisa Kades semudah ini berani mencalonkan diri, sementara satu sisi bahwa desa Banda itu identik dengan ada rasa orang lain tuh Banda gitu. Kira-kira gimana menurut Pak Kadesnya? Nah, jadi begini Bang Risis. Ya. Jadi dulu saya kan seorang perantau juga ya. Oke. Saya seorang perantau juga. Kemudian saya ngeri pada saat itu. Ya. Bahwa Banda ini bisa dijulukan itu Banda tembok kotak. Iya benar itu kan. Masih kecil kita dulu itu kan. Nah dari situlah ya, bagaimana kita hilangkan dari apa yang lazim disebut oleh orang itu bahwa tak Banda tembok kotak. Nah, jadi saya selama berpengalaman ya, bagaimana untuk mengubah sistem nama desa itu. Seolah saya ikut kuliah. Kita bisa mengubah nama desa kita sendiri. Kapan? Kalau bukan kapan, kalau bukan sekarang, siapa kalau bukan kita. Nah, disitulah muncul ya firasat saya. Saya pertamanya mengabdi menjadi BPD. BPD Badan Permusyawaratan Desa. Di situ saya sudah mulai menggagaskan bagaimana ide-ide dan inovasi dan kreatif saya sering ya konsolidasi dengan pemerintah untuk mengubah pola pikir kita bahwa
Banda ini harus kita hilangkan. Hilang kata-kata yang tadi apa Iya. tadi? Yang tepuk kotak gitu. Iya, yang tepuk kotak, Iya. kemudian yang ditakuti Yang orang kan. betul. Kan kalau dulu kan jarang orang yang berani masuk ke Banda. Betul. Nah, kenapa? Ya, yang pertama itu Banda itu keras, kemudian Banda itu gelap, Banda itu gersang ya. Iya. Nah, setelah muncul pada saya menjalankan 100 hari kerja misalnya. BPD. Iya. Di situ banyak saya dengar bahwa saya ingin dipinang oleh masyarakat menjadi calon kepala desa. Nah, di situ ya, begitu saya mencalonkan diri, yang sudah barang tentu menjadi bagian di pemikiran saya itu harus saya bisa mengubah nama Banda itu ke nama yang keren-kerennya seperti sekarang. Sejahtera. Luar biasa. Nah, jadi Ya, terus. di sisi lain, Ya. nah, berarti tugas dan kewenangan kita seorang kepala desa Ya. benar-benar bekerja sesuai apa kata Pak Jokowi itu kerja. Karena ketika kita tidak kerja, ya kalau menurut saya, ini bukan kepada teman-teman saya, sahabat dan kerabat saya kepala desa. Menurut saya, ketika kita tidak bekerja, berarti kita untuk mengejar sesuatu harapan yang apa yang kita pikirkan untuk mengubah ya nama desa kita tetap tidak tercapai. Nah, tapi setelah kita bekerja, makanya kalau saya di komentar itu saya naikkan ke media ya kegiatan saya tetap saya jawab di situ lau-lau. Ya. Nah, karena lau-lau itu nyambung dengan kerja kata Pak Jokowi. Ya pelan-pelan tapi jangan berhenti. Iya. Nah, Luar biasa. karena kalau tujuan kita itu jalan, seandainya saya jalan dari Desa Banda menuju ke Empang, saya target 1 jam itu ketika kita jalan terus pelan-pelan jalan tetap 1 jam nyampe. Ya. Tapi ketika jalan berhenti, nah, besok lagi sambung, berarti gak nyampe. Luar biasa. Itu harapan saya. iya. Jadi kerja. Berarti sudah berpikir itu Pak Kades saat Pak Kades itu menjabat sebagai anggota BPD dulu ya. Iya. Nah, ini kembali ke Pak Kades ini ya. Saya mau tanya, sebelum Pak Kades menjabat, apakah sudah jadi kadus atau gimana? Belum ya? Nah, kira-kira menurut pengalaman Pak Kades ya, pasti ada rasa keraguan kita ketika pingin menjadi kadus. Kok saya disuruh jadi kadus, ada apa ini? Pasti begitu ya. Kira-kira menurut Pak Kadus pengalaman pertama saat sebelum menjadi kadus dan sehingga menjadi kadus gimana itu? Iya. Iya sedih banget saya kan waktu Pak Kadus ya. Saya kupas sedikit tentang Iya. pertama kali saya menjadi kadus ya. Iya. Jadi awal mula saya tidak menyangka bahwa diri saya itu akan ditunjuk oleh Pak Kades untuk jadi kadus. Jadi rencangan niat Pak Kades kan memanggil RT, RW dan tokoh masyarakat. Iya. Jadi dari situlah beliau itu mengambil pandangan, Iya. meminta pendapat siapa yang dalam dusun itu mungkin yang pantas atau yang layak kita taruh atau tunjukkan sebagai seorang kepala dusun. Jadi keesokan harinya saya dipanggil oleh beliau ya atas hasil musyawarah dengan RT, RW dan tokoh masyarakat. Iya. Jadi hari itu baru saya tahu bahwa saya ditunjuk sebagai kepala dusun. Ya. Ya kurang lebih sudah 2 tahun. Berarti orang dianggap baik gitu. Iya, luar biasa. Langsung merubah pola pikir itu kan. Oh, mantap. Ya, terus Jadi jujur tidak dalam arti tidak karena keinginan beliau sendiri,
beliau kan meminta pendapat RT RW dan masyarakat. Jadi real, nggak arti tidak karena mungkin ini si A ini mungkin keluarga saya, enggak dari situ beliau berpikir. Jadi atas persetujuan bersama warga masyarakat yang ada di dusun itu, hingga saya yang ditunjuk. Tapi alhamdulillah sekarang ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Ini. Jadi karena dusun ini kan kalau aturan yang mengatur, ada yang mengatur bahwa dusun itu kosong. Nah, jadi itu kalau kosong pemerintahan itu ada hak prerogatif kepada desa. Hak prerogatif kepada desa. Sehingga walaupun di situ hak prerogatif kepala desa, tapi tidak kalah penting kita hasil musyawarah. Makanya pada saat itu ya saya adakan rapat dengan Pak RT, RW, ya. Kemudian ada sebagian dari tokoh masyarakat, ya. Sepakat. Saya buka karena ini dalam arti saya buka ini saya minta dulu ya, petunjuk dari Pak RT, Pak RW, cuman saya memberikan calon. Ya. Karena kita kepala desa ini jangan sampai kita memilih seorang calon kepala dusun itu yang disetujui oleh yang jadi kita buka, oh ini calon, ini calon. Bagaimana menurut Pak RT, Pak RW? Ya. Sehingga alhamdulillah dari hasil itu sehingga Pak Indarto ini ya saya angkat dari. Kemudian Pak Burhanuddin ini baru jalan berapa bulan ini ya? Berapa bulan ya? 4 bulan. 4 bulan ya? Oh iya. Karena Pak Burhanuddin ini ya karena kita 2022 kemarin itu mengajukan pemekaran dusun. Pemekaran dusun, kemudian kita diberikan SK untuk dusun aktif per 1 Januari 2023. Yang dulunya berapa jumlah dusun? 3. Berarti tahun kemarin? Iya. Tahun ini? Ya. Jadi 4. Kemarin sudah sah. Sudah sah. Luar biasa. Nah, jadi karena ini bukan kosong, ini baru. Ini baru ya. Nah, kalau kosong itu pasti dikatakan kita buka hanya musyawarah bisa. Iya betul. Tapi karena ini baru, baru dusunnya harus baru kepala dusunnya. Berarti sama dengan belajar jadi kepala desa. Iya. Jadi di sisi luar biasa. Jadi di situ. Karena sesuai dengan aturannya. Iya. Jadi aturannya kalau kita karena ini dari dusun baru sehingga kita adakan saya undang Badan Permusyawaratan Desa, kemudian saya undang tokoh masyarakat. Di sisi lain supaya kita hadir namanya berita acara dari hasil kesepakatan. Sehingga pada saat itu kita buka, kita pilih panitianya, terbentuk panitianya untuk kita buka dan dalam bentuk pendaftaran calon kepala dusun Semungatas. Ada berapa calon saat itu? Nah, itu alhamdulillahnya saya mungkin keberuntungan. Saya satu-satunya. Luar biasa. Ya, jadi satu-satunya calon kepala dusun yang diajukan sehingga pada saat itu sebenarnya banyak sih calon, ada 4 sebenarnya, tapi yang diajukan persyaratannya hanya 1. Sehingga pada saat itu ketua panitia penyelenggara pemilihan kepala dusun, dia serahkan ke saya hanya 1. Jadi begitu serahkan langsung saya dilantik, saya lantik untuk menjadi kepala desa. Luar biasa ini Pak Kades. Sekarang rananya Pak Kadus berdua ini Pak Kades ya. Ya, rananya Pak Kadus. Kira-kira menurut Pak Kadus tadi kan saya lihat uploadan dari Pak Kades itu. Kalau nggak salah tentang sosialisasi itu ya. Atau bersama dengan UTS. UTS.
rektor UTS itu Ya, rektor UTS. Nah, makanya kan langsung saya komen itu, wah, luar biasa apa sih itu. Sangat luar biasa saya pikir gitu kan. Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa itu juga adalah bagian dari kinerja kepala dusun dalam hal kebersamaan gitu kan. Nah, saya pingin dengar gambaran dari kepala dusun, orientasi. Karena kemarin saat podcast Pak Kades bersama Bung Karni ya, sudah dijelaskan itu. Mungkin Pak Kadesnya belum nonton ini. Iya. Jadi kira-kira bisa nggak minta sedikit aja garis bawah atau gambaran besar itu, karena itu bagian dari terobosan juga tentang masalah program dan visi misi dari desa, sehingga menjadi jangankan SDM-nya, SDA-nya pun ikut sejahtera gitu kan. Ya kira-kira menurut Pak Kades gimana itu? Ya, terkait tentang sosialisasi tadi sore kan kita kedatangan rektor UTS. Jadi di situ kita bahas tentang masalah anak-anak muda yang ada di desa dan tamatan SMA. Untuk kita himbau untuk melanjutkan kerjasamanya dengan UTS. Jadi selain itu kita juga membahas masalah kayu putih yang ada di desa kita. Dan alhamdulillah beliau merespon dengan baik tentang terobosan kita ataupun penanaman kita yang ada di Banda tentang kayu putih. Jadi dari hasil pembicaraan kita tadi sore dengan beliau, dan beliau menjanjikan kita 1 unit alat suling. Ya. Lama-lama ada perusahaan kayu putih di sana, lama-lama Ini kan begitu kan sih. Ntar dulu Pak Kades, biar Pak Kades ya kalau Pak Kades itu gimana? Ya, itu menariknya di Banda itu sangat tersentuh. Saya tadi ada cerita-cerita lama itu Banda itu tebok kotak. Kita kan berpikir gimana caranya kita merubah pola pikir orang lain tentang desa Banda itu akan lebih bagus kan. Makanya kita memulai inovasi dari tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2020 ya Pak Kades ya. Pertama kan inovasi pembuat gadung ya. 2019. Inovasi kelompok gadung KWT namanya, kelompok wanita tani. Nah, kesinambungan dengan itu ada juga yang disebut dengan kayu putih. Kayu putih itu kalau nggak salah sudah 2000 pohon ya Pak Kades ya. Nah, dari itu kita berpikir gimana cara Banda ini merubah sudut pandang orang akan tingkat yang disebut tadi ya. Ada peningkatan. Apa yang disebut tebok kotak, yang dikatakan orang tentang Banda itu, insya Allah Banda ini ramah lingkungan. Itu terbukti dengan adanya kayu putih. Kalau mau makan buah ada buah kelengkeng dan jambu kristal, insya Allah kalau musim buah. Berarti pengunjung yang datang ke Banda itu tetap merasa nyaman, tenang, nggak mau pulang dan balik gitu. Luar biasa. Kita kan dari kemarin kata Pak Kades inovasi kerja. Ya, setiap tahun mungkin adalah sedikit dari dana desa, adalah dari sedikit dari teman-teman membantu kita untuk mewujudkan inovasi-inovasi yang kita gagaskan dengan Pak Kades. Luar biasa ini. Ini Pak Kades, mungkin ini pertanyaan
yang gimana ya, yang bagian orientasi. Pertanyaan ini bisa mengena ke anak cucu kita. Ya, kira-kira gambaran ke depan tentang Desa Banda menurut Pak Kades, terlepas dari masih menjabat atau tidak menjabatnya itu. Bisa dijelaskan Pak Kades? Karena begini ya. Yang kita tanam ini, yang kita bangun ini termasuk jadikan salah satu kreatif dan inovasi. Karena ide sangat mahal. Betul. Ide ini sangat mahal. Kalau menurut pribadi saya, terhadap teman-teman saya baik dari tingkat kadus sampai tingkat sekdes, ya, kita tetap kolaborasi. Nah, kenapa kita memilih salah satu penanaman untuk penghijauan? Nah, makanya kalau dari penghijauan dari buahnya itu keraja, kelengkeng, rambutan, jambu. Keraja. Ya, kemudian inovasi kita dari dari kemarin 2020 kemarin. Karena begitu kita pemerintah ini dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi regulasi yang mengatur bahwa dana desa itu harus sudah membagian sekian pos untuk kesehatan, sekian pos untuk. Makanya disitulah muncul inovasi kita. Penanaman kayu putih ini sebagai bagian dari apotek hidup. Apotek hidup. Nah, jadi kita menanam kayu putih ini sebagian dari apotek hidup pada saat menjelang COVID 2020. Jadi kurang lebih penanaman kita itu pada saat itu di pemukiman sekitar 1.500 pohon. 1.500 pohon. Ya. Kira-kira gambaran untuk bisa menghasilkan itu ada berapa tahun kira-kira Pak? Nah, ternyata kayu putih ini baru jalan 2 tahun. 2020, 2021 berarti masuk 3 tahun sekarang. Masuk 3 tahun. Ya. Nah, terus targetnya Pak Kades itu berapa? Jadi sebenarnya ini 2 tahun saja. 2 tahun saja. Umur 2 tahun sudah bisa dipanen. Makanya dalam penanaman kita kayu putih di pemukiman ini, nah, sehingga sampai saya coba lobby baik dengan DPR, dan juga saya beberapa DPR yang sempat hadir pada saat itu kita adakan sambil ngopi, dan juga ada ketua komisi, ya kebetulan beliau juga dapil 3. Kemudian ada juga yang ke dapil 3 juga yang dari Pelampang, Pak Faisal. Jadi di situ kita kolaborasi, ya, kita masing-masing kita berbagi ide, ya. Ternyata kayu putih sebenarnya kalau kedepannya bisa jadi omset desa. Nah, jadi kita bicarakan, makanya kalau dengan adanya kehadiran mahasiswa ini, kalau menurut saya sangat bangga. Saya sangat berterima kasih terutama sekali kepada Rektor UTS. Kebetulan beliau sempatkan diri untuk hadir tadi sore di kantor desa. Nah, di situ setelah lihat bahan baku yang ada di pemukiman itu, contoh kayu putih itu, pohon-pohon kayu putih itu pinggir kiri kanan jalan, sehingga beliau itu sebelum penarikan anak-anak KKN, ya, bahkan beliau sampaikan di forum silaturahmi tadi sore, tidak mengizinkan kepada anak-anak KKN itu ketika daun kayu putih itu atau pohon kayu putih itu bagaimana jangan jadikan sampah, supaya sebelum kalian pulang harus kalian jadikan minyak kayu putih. Nah, daunnya. Ya. Dan juga beliau juga sebagai jaminan,
ya berkaitan dengan bantuan alat suling. Berarti ada sumbangan insya Allah ya? Bukan insya Allah, ini sih kita bukan insya Allah lagi, kita doakan saja. Amin. Kalau insya Allah itu belum ada. Luar biasa. Sudah dipastikan itu. Tidak melalui dana desa? Tidak. Nah, jadi beliau sampaikan bahkan selain dari bantuan dari alat suling, pabrik alat suling itu yang senilainya sekitar 5 juta. Pokoknya dalam 1 minggu ini beliau diperintahkan anak KKN untuk menjemput pabrik itu di OTS. Berarti akan didatangkan dan langsung disumbang ke desa tersebut. Beliau setelah sebelum saya nyampe di kantor desa sempat dia bincang-bincang, kemudian bertanya sama Pak Kadus, sehingga beliau itu pada saat forum konsultasi tadi sore itu langsung dia sampaikan bahwa bantuan dari alat suling ini itu bagian dari saya. Alhamdulillah, luar biasa. Beberapa yang kita konsultasikan pada saat kita di ruangan aula kantor desa Banda, dan juga kita juga dalam bentuk untuk membangun sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di sisi lain beliau kita pemerintah desa Banda juga kerjasama dalam bentuk mahasiswa pendaftaran baru. Karena kemarin kita kan sudah tanda tangan kontrak kerjasama dengan Akom, ya. Desa Banda. Iya. Nah, di sisi lain, kalau memang ada di luar desa Banda mahasiswa yang bisa masuk untuk dasar dari kerjasama kita dengan Akom kemarin itu, karena itu membutuhkan anak-anak kita yang nganggur, ya, disuruh mengikuti dalam arti untuk menjadi operator ekskavator. Luar biasa Pak Kades ini. Yang saya salut ini bukan hanya fokus ke sumber daya alamnya, tapi ada peningkatan untuk membangkitkan keinginan masyarakat, khususnya yang menyangkut dengan sumber daya manusianya. Ya berarti peluang besar ya bagi teman-teman yang menonton live ini sebenarnya salah satu inovasi yang bisa kita bilang nih Pak Kades, jangankan saat menjabat, setelah ketika sudah selesai menjabat pun tertanam karisma Pak Kades ini. Ya, ini saya kutip, jangan hanya kita mikirkan desa, minimal kita mampu mikirkan Indonesia ke depan, kan begitu. Ya, ini luar biasa Pak Kades ini. Terus apa lagi keinginannya Pak Rektor itu Pak Kades? Nah, jadi Pak Rektor ya, selain karena kita yang kita sudah mulai membangun kerjasama dengan Akom berkaitan dengan anak-anak kita tamatan SMA, baik yang tamatan SMA 2023 bisa kita ngambil juga 2021 ya. Kita ambil, siapa tahu juga bagian-bagian dari desa-desa lain mungkin ada yang pengangguran, kemudian ada juga yang nggak sempat untuk didukung dari tingkat ekonominya, tingkat ekonomi dari orang tua, silakan hubungi kita ya. Di situ juga bisa masuk dalam tahap ya mahasiswa beasiswa gratis ya. Dari awal masuk sampai selesai. Iya, selama karena kalau luar biasa. Kalau Akom ini karena ini hanya 13 bulan. 13 bulan. Ya, 13 bulan dia sudah bisa. Sudah bisa dan dia sudah bisa bekerja. Ya. Dia selain dari mendapat ijazah, tapi dia mendapat sertifikat kerja. Berarti sistem pelatihan itu Pak Kades? Pelatihan ya. Ya, kuliah pelatihan. Kuliah sambil pelatihan. Kuliah nyata gitu. Kuliah nyata. Luar biasa. Terima kasih Pak Kades ya. Jadi buat teman-teman
yang mau mendaftarkan diri yang menyangkut dengan misalnya pokoknya tamat SMA atau gimana ini? Tamat SMA. Tamat SMA yang enggak melanjutkan kuliah ya. Silakan temui Pak Kades Desa Banda. Apa yang telah dibicarakan tadi Pak Kades ini benar-benar hasil yang memuaskan, karena tadi kan sempat turun Pak Rektor juga ya membahas tentang hal tersebut ya. Jadi Pak Rektor tadi bukan dalam arti turun tadi kepada teman-teman saya. Kita ada juga kerjasama ya, tanda tangan kontrak. Tanda tangan. Ya. Jadi dalam arti siapa tahu teman-teman kita dan anak-anak kita yang tidak sempat untuk mendukung secara ekonomi gitu. Nah, silakan. Luar biasa Pak Kades ini. Ya komunikasi sama kita, karena di sisi lain kita juga mendapat bagian dari mahasiswa. Nanti ada satu dari saya pingin daftar nanti Pak Kades. Siap. Insya Allah ya. Jurusan apa itu? Tergantung ya. Oke. Tergantung. Wih, luar biasa. Jadi alhamdulillah ya dari hasil pertemuan kita dengan Pak Rektor ya, jadi bangun komunikasi yang panjang sebenarnya ini untuk anak-anak kita ya. Luar biasa. Anak-anak kita supaya kalau kita walaupun kita bertiga di sini ya di KTP kita bukan swasta. Iya. Tapi di KTP kita petani, mudah-mudahan ke depan paling tidak ya. Karena saya seorang mantan kontraktor. Iya tahu. Saya seorang mantan kontraktor, tapi sebelum kontraktor saya petani. Melanglang buana juga. Saya nggak bisa riba. Mudah-mudahan anak dan cucu kita itu ya hadirnya di KTP paling tidak itu wira swasta kan, jangan petani. Ada kita sebagai bapak sudah petani ya, anaknya wira swasta. Luar biasa. Ya Tingkatannya. Mungkin ada lagi yang kita bahas atau gimana ini? Mungkin itu cukup sudah karena nanti ke session berikutnya nanti ya. Oke, terima kasih Pak Kades, Pak Kadus sempatkan diri ya menuju ke ruang EPJ ini, dan sekali lagi buat teman-teman yang sudah gabung ataupun yang baru gabung, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa menjadi harapan dan keinginan untuk ke depan ya, minimal peningkatan sumber daya manusia itu sudah diterapkan dan diperbincangkan tadi. Insya Allah jangankan Desa Banda saja, Kecamatan Pang dan Teranu insya Allah akan menjadi lebih baik dan lebih pintar lagi untuk masyarakatnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.